semuanya, balik lagi di podcast kita. Hari ini kita mau bahas satu kasus yang kayaknya simple sih, tapi jadi rame banget nih di sosmed. Kasus apa tuh kak? Kasus tumbler tuku yang warna biru yang ketinggalan di KRL sampai bikin satu netizen ikut komentar nih. Nah, untuk privasi kita sebut aja pemilik tumbler ini Sari. Dan disclaimer dulu, kita di sini nggak mau gosip doang ya guys. Kita ada pelajaran yang bisa diambil dari sisi komunikasi interpersonal. Sorry ya guys. Nah, kita bisa semua belajar bareng nih gimana caranya pesan sekecil itu bisa jadi berdampak besar banget. Di sini kita nggak sendirian, kita ada dua tamu spesial kita. Ada Karolus, si anak teori komunikasi yang benar-benar hafal semua slide dosen kayaknya nih. Enggak sih. Enggak semua. Terus kita juga ada kedatangan Lauren, si pengguna komuter lain, si perwakilan warga plus netizen. Halo guys. Halo. Oke, sebelum kita bahas teori-teorinya nih ya, kita recap dulu nih. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama si tumbler itu? Jadi Mana itu sih? si Sari naik ke KRL. Nah, terus tuh dia ketinggalan tas kecil lagi tuh di KRL. Nah, isi tas kecilnya itu ada tumbler tuku tuh. Lalu diketemuin tuh sama petugas KRL. Sama petugasnya dipoto lah buat diambil besok. Nah, tapi waktu tasnya diambil sama si Sari, ternyata di dalam tasnya tuh tumbler tukunya tuh udah nggak ada. Terus. Nah, tapi tumblernya tuh jadi abis dari situ si Sari tuh kesel banget karena tumblernya kan nggak ada. Karena kejadian itu si Sari posting lah tuh di media sosial tentang tumblernya yang hilang di KRL. Nah, karena dia ngerasa dirugikan, postingannya dia post tuh di sosmed. Abis itu postingannya jadi viral. Karena viral, netizen tuh jadi rame-rame gitu, beropini beda-beda gitu. Gila ya, tumbler doang bisa trending. Iya, keren ya, keren. Iya ya. Sosmed tuh emang yang gampang viral, gampang apa tuh gampang banget meledak ya. Apalagi yang rame gitu. Apalagi kasus yang ini. Iya, timeline semua orang tuh berubah jadi kayak detektif tuh. Kira-kira siapa yang ngilangin gitu? Apa gara-gara si Sari lupa atau emang karena kecerobohan si petugasnya? Netizen tuh ada yang nyalain petugas, ada yang ngebela petugas, ada yang bilang, lah cuman tumbler doang ngapain sih diributin gitu kan? Iya. Ada yang bilang, iya sih cuman barang kecil tapi namanya barang orang tetaplah barang orang kan? Iya. Gitu. Terus muncul juga kan berita-berita yang katanya petugas keamanannya dipecat lah, terus yang manajemen KAI-nya yang sampai klarifikasi segala macam. Bahkan akhirnya kan pekerjaannya si Sari kan jadi dia kan juga Ikut berimbas ya? Iya. Nah, ini poin pentingnya guys. Dari barang kecil bisa berdampak ke kehidupan orang lain. Dan ini jadi pintu masuk kita ke pembahasan hari ini, komunikasi interpersonal. Ngomong-ngomong soal dampak nih, menurut kalian tuh kenapa sih benda sekecil kayak tumbler bisa seramai itu? Menurutku sih karena orang Indonesia tuh ya kompak banget kalau ada drama-drama di sosial media tuh. Jadi ini tuh kejadian simple, kejadian relatable dan bikin emosional gitu ya buat netizen. Banyak orang yang merasa yang pernah kehilangan barang di KRL tuh jadi kayak ikut-ikutan gitu. Jadi gampang banget tuh mereka ikut ngerasa keselnya. Kepancing lah ya. Kepancing tuh gara-gara pernah ngerasain. Plus ada musuh bersama yaitu transportasi sistem layanan transportasi umum. Merasa sistemnya jelek lah apalah gitu kan. Jadi tuh ketika ada cerita yang kesannya penumpangnya dirugikan gitu ya sama pihak lain, jadi langsung ngegas gitu netizen ya kan. Yes, oke. Gitu. Karena belum tentu ya ceritanya lengkap. Iya. Benar. Langsung ngegas aja. Kan itu tuh kayak contoh emosi yang masa menghantam gitu kan sih, yang kita bisa nyebut itu sebagai emotional condition, yang emosi yang menyebar kayak virus gitu loh. Kayak virus corona waktu tahun lalu nyebarnya cepet banget gitu kan.
benar. Apalagi ini netizen Indonesia, kita kan udah kaget lah sama netizen Indonesia gitu kan, sekali viral satu terus ikut semua gitu. Benar. Terus nah kalau kita tarik nih ke teori komunikasi internasional ya, nih aku ketemu nih di online, aku cari ada satu prinsip dari salah satu teori yang itu jago banget di bidang komunikasi interpersonal, namanya Paul Boslawik, sorry kalau salah nyebut. Dia tuh ngomong you cannot not communicate, yaitu artinya kita tuh nggak berkomunikasi, bahkan saat kita diampuni, bahkan atau si cari pas ngeposting itu tanpa lihat apa-apa, itu tetap dianggap sebagai bentuk komunikasi gitu loh. Nah dalam kasus hal ini, misalnya dia kan cuma upload keluhan dia di media sosial, apa yang dia alami kan tentunya hilang di transaksi umum gitu kan. Biasanya dia mungkin niatnya cuma sederhana ya, cuma mau curhat, cuma ngasih apa yang dia mau ngomongin, yang apa yang dia alami lah. Tapi di mata publik bisa aja mereka anggapnya beda-beda gitu, apalagi ini media sosial gitu ya. Terus postingan itu punya makna yang lebih besar juga gitu loh. Orang-orang kan bisa menghasilkan sebagai kritik, terus tuduhan atau panggilan untuk menuntut keadilan gitu. Apalagi di sini kan kasusnya adalah barang hilang gitu. Apalagi kalau nggak salah harganya mahal ya sebenarnya, iya nggak sih? Iya, kurang lebih lumayan. 200-an ya kalau nggak salah. 200-an ya? Kan jadinya meskipun tujuannya awalnya simpel gitu kan, cuma buat kritik atau mau post dia kehilangan barang gitu kan, siapa tahu Coba dibantu. ngeluh doang. Iya, siapa tahu dibantu netizen gitu kan. Kan netizen kita kan kayak FBI ya, biasanya aja kalah gitu loh sama netizen Indonesia gitu. Dampaknya bisa luas banget gitu loh. Karena publik nangkapnya beda-beda gitu. I see. Berarti kalau misalnya apapun yang kita posting, mau niatnya apapun itu, orang tetap bakal nangkep sesuatunya beda ya? Nah itu, dan interpretasi orang itu kan beda-beda. Dan kita postingan itu masuk ke ruang publik, kita nggak mungkin bisa dong ngekontrol persepsi mereka. Kan pasti persepsi orang kan beda-beda ya. Tadi sebelum take kamu ada bilang kayak ada kaitannya gitu sama Johari Window ya? Oh iya, itu tuh teori area yang kita sadari dan yang tidak. Saat ini tuh ada di area yang namanya blind spot area. Dia tuh nggak sadar kalau posting itu bakal berpotensi rame. Dia kan cuma lihatnya awalnya posting di Twitter ya, Twitter atau dimana sih dia postingnya? Kayaknya ya adalah medsos. Postingan dia Di medsos. posting lah ya, posting. Tapi dia nggak sadar kalau itu berpotensi berdampak ke orang lain, bahkan sampai ke reputasi profesionalnya dia. Kayak mau ngasih sinyal kecil gitu ya, tapi Iya. yang nangkap malah seluruh Indonesia gitu. Kan? Iya. Blind spot netizen tuh banyak juga ya, tahu sedikit tapi marahnya banyak. Iya benar. Exactly. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang menarik juga nih, yang kelewat. Kalau kita bahas kasus-kasus viral kayak gini, postingannya memang verbal, tapi sebenarnya ada lapisan komunikasi non verbal juga dari postingannya si Sari ini. Cara dia nulis tuh kayak huruf nadanya dia, kayak huruf besarnya dia, kayak tanda serunya dia, terus emoji yang dia kasih gitu di ketikannya dia, itu kan termasuk komunikasi non verbal. Sama pilihan kata ya. Iya, dalam Satu teori. kata bisa bikin orang tersinggung. Iya, gitu. dalam teori komunikasi gitu loh. Kayak nambah tulisan tolong dong KRI bertanggung jawab gitu. Itu nada netizen langsung naik gitu ya nadanya ya. Iya, tipikal tone itu tricky banget. Orang bisa nangkapnya beda-beda. Ini kan online gitu ya, banyak orang-orang. Iya. Punya opini masing-masing. Iya, Ya. beda-beda gitu. Berarti kalau misalnya kita naruh diri kita nih jadi Sari, kira-kira kalian ada langkah apa sih yang bisa bikin lebih baik, lebih bijak untuk dilakuin? Kalau gue sih ya, pertama-tama mungkin gue DM dulu ke customer service-nya gitu ya. Atau datang langsung aja gitu, minta klarifikasi, jangan langsung Nggak langsung di tiba-tiba medsos. up di medsos gitu ya. Betul, curhat ke publik itu penting banget sih. Kalau mau aman nih, ya lakukan komunikasi interpersonal dulu gitu loh. Kayak private conversation, ya tadi yang Diloren bilang, dia tetap DM gitu DM ya. dulu iya. Terus baru kalau benar-benar nggak ada yang solusi, Nggak baru dijawab gitu, Iya, samperin sama- gitu ya. iya, Viralin.
udahlah minta maaf bantuan publik. Kayak yang berita-berita lainnya gitu kan, ada yang netizen minta bantuin ini kan bisa cepet tuh ketemunya sama netizen Indonesia, gila ya netizen Indonesia. Nah, Tapi terus jangan langsung posting dengan transit yang nutup. framing. Iya. Kalau misalnya kita sebagai netizen gimana? Ya jangan kebiasaan ngegas dulu lah ya, jadi Iya, ya. jangan langsung. Tahu dulu Iya. masalahnya gimana gitu ya. Apalagi kalau kita tuh nggak tahu kronologi lengkapnya gitu, nggak tahu di TKP-nya tuh gimana gitu. Dan kalau hidup orang tuh biasanya berubah cuma gara-gara salah tafsiran gitu ke orang, jadi ngaruh banget ke hidup orang lain ya. Iya. Dan gak kerasa ya udah mau selesai aja di podcastnya. Oke deh, sebelum gua closing gua mau tanya pertanyaan terakhir nih buat kalian. Boleh. Menurut kalian apa sih lesson learn yang harus kita ambil? Pertama menurut gua ya, itu media sosial tuh kayak toa masjid gitu loh. Oke. Maksudnya tuh sekali ngomong tuh kedengeran gitu kemana-mana gitu. Oh. Bukan apa-apa gitu. Oke, Besar oke. gitu. Oke. Terus yang kedua tuh kalau menurut gua komunikasi interpersonal itu bukan cuma apa yang kita omongin gitu loh. Tapi juga efek dominonya kayak gimana ke belakangnya gitu kan. Dan teori-teori kayak John Window itu benar-benar relevan sama kasusnya si Sari ini gitu kan. Kita bisa bikin orang lain marah atau tersinggung atau terancam gitu kan. Apalagi ini kan apa, pendapat orang beda-beda, persepsi orang beda-beda gitu kan. Bahkan si Sari pun sampai kehilangan profesionalnya, bahkan si satpamnya harus dipecat, kehilangan pekerjaan. Dulunya kehilangan pekerjaan ya. Iya. Itu sih kalau dari gua. Jadi intinya kita harus berhati-hati lah ya saat posting. Bahkan untuk hal-hal kecil kayak Tumblr. Iya. Bukan Tumblr sih, lebih ke ngeluh. Nggak harus Tumblr aja ya guys. Betul. Apalagi zaman sekarang. Oke guys, sekarang kita udahan dulu sama teori-teoriannya. Sekarang kita bahas komenan netizen. Yang pertama, nih gue udah milih nih. Ya ada yang ngomong nih, itu kan salah kamu sendiri, kenapa barang kamu nggak kamu jaga? Coba kalian tanggapannya gimana? Ya nggak salah. Itu kan baru dia sendiri. Betul. Ada benernya, cuman kan pas di foto tuh masih ada tumblernya. Pas di foto masih ada tumblernya. Pas diambil, tumblernya nggak ada. Betul, fair Jadi, sih. Gimana tuh? Kalau menurut aku sih fair aja sih. Aku juga setuju sama kalian karena kayak itu barang pribadi dan emang kondisinya udah dititipin sama petugas KRL-nya. Iya, bener. Ya kan, tapi hilangnya di situ. Oke deh, kita lanjut kali ya. Oh, ini bagus nih. Lain kali kalau nemu apa-apa gak usah peduliin, gak usah dikembaliin, bilang aja nggak tahu, nggak lihat. Bisa aja sih. Siapa tahu bisa nge-stay tetap di situ. Kalau kita kasih ke satpam kemana. Tapi nanti kita jadi orang yang ignorant dong. Ya daripada tato dilaporin terus viral. Tato hilang. Bisa. Tapi nanti jadi reputasi satpam KRL-nya Iya. jelek gak sih? Kayak gak peduli sama barang. Ya bisa, iya bisa. Oh ini nih ada yang balas juga nih. Dulu saya nemu HP kak di jalan, saya ambil. Terus pemiliknya telepon, ini kocak sih. Saya balikin dengan senyuman karena niatnya kan emang mau bantu. Malah saya dimarah-marahin. Udah gue dimarahin mati-matian. Janjiannya di tempat umum, banyak orang. Boro-boro bilang makasih. Sampai saya kapok nemu barang begituan. Itu sih yang punya HP-nya nggak tahu terima kasih. Mau ya? Itu kalau Udah ditolongin. Kalau gue nemu HP-nya ya pas dia gitu terus dari terima kasih. Pas belakangnya Oh, ini ada yang balas juga nih, balesin komenannya yang sebelumnya. Saya nolong anak kecelakaan, pas orang tuanya datang, saya malah jadi tersangka, bukan jadi relawan. Gimana itu? Itu sih parah banget ya. Gimana? Itu yang bikin orang jadi nggak mau nolongin orang tuh karena kayak gitu gak sih? Bener, tapi ini bisa dijustifikasi. BTW ini minta casan dong. Nih, Tapi- gue udah mau habis. Sorry ya, thank you. Tapi btw kan kalau jadi gini kan nama baik lu kan jadi jelek ya kalau dari kayak gini. Bener. Seharusnya sih dari contoh kejadian itu orang tuanya harus bisa
lebih ngedengerin orang gak sih, kayak jangan tuduh-tuduh sendiri gitu loh. Paham, tapi kan ini kondisinya anak living human, jadi khawatir pasti ada sih, tapi Ya, emang makanya sih anak salah lu jagain. caranya. Betul, Jangan itu sampai buktinya. hilang. Itu sama aja ya, lu ngerepotin orang lain. Maaf kasar. Nah ini nih yang bagus. Ini ada orang yang ngomong kayak gini, gue hilangin tumbler, tapi nyalahin diri sendiri, bilangnya, banget sih, gue teledor. And then jadi pelajaran, nggak sampai keulang lagi, bukan menyalahkan atau minta pertanggungjawaban. Bener, itu Ya, kan itu paling bener. keteledoran Berarti diri ya. sendiri. Benar. Kalau dia sendiri. Harus introspeksi diri sendiri juga gitu. Benar. Jangan selalu nyalain orang. Iya kayak Betul, kasus ini betul. kan teledornya dia sendiri. Kan dia kan taruh di mana, kelupaan, hilang. Iya, harusnya lebih aware sama barang bawaan sendiri Iya. sih. Apalagi kalau misalnya KRL lagi crowded itu susah sih Iya. nyari jaga barang bawaan Iya, kita Banget sendiri. sih. Karena kalau misalnya ke KRL itu biasanya kemana sih? Apa? Kalau misalnya Pakai naik KRL, KRL gitu. ke mana? Blok MK. Kita kan di Tangerang nih. Iya, Iya. paling kayak ke daerah-daerah Jakarta sih pakai KRL. Iya, iya, Ke iya, Blok pasti. M. Jalan-jalan gitu, ya. Jalan-jalan. Iya, aku juga. Aku tuh sebenarnya suka naik KRL, cuman aku nggak suka crowdednya itu loh. Apalagi Karena kalau jam-jam kerja ya, Heeh, pulang kerja. bener, Iya. pulang Kayak- kerja. Kayak jam 5 jam 6 pulang kerja. Tapi nggak cuma pas pulangnya doang, berangkatnya juga. Oh, Karena iya itu sih. kan jam Bener kerja kan, orang rush hour lah. 9 to 5 Iya. bener. Apalagi barang bawaan kita tuh kayak banyak lah, ada Iya. bawa payung segala macam, belum tas kita, Belum ya tas nggak? kita. Bener. Terus, Belum copet. ya makanya aku setuju banget. Tapi gue pernah kecopetan nih. Oh iya. Di KRL. Iya, tapi untungnya ketahuan gitu kan. Jadi digebukin rame-rame. Itu pas lagi jam kerja atau emang pas siang-siang Lagi nih? rame-rame, emang lagi jadi pada depet-depetan gitu kan. Langsung ketahuan gitu orangnya. Karena berasa. Oh. Jadi kan dompet di I see. dompet kan di kantong. Dia kayak lagi mau gini. Kerasa terus tariknya gitu ya. Iya, Hmm, ya hati-hati aja sih. gue juga pengen sih naik KRL ke Jakarta. Gue kan kantor gue tuh ada di Jakarta, ya kan. Speaking of kantor nih, gue pengen nawarin. Ini tuh gue ada satu infoloker, ini bukan infoloker ya, ini lebih ke bisnis partner. Dia lokasinya ada di Jakarta, jadi kalau misalnya kalian mau gak ada kendaraan nih, pengen KRL juga sama kayak aku itu bisa banget. Dan ini tuh nggak wajib yang 9 to 5 karena tiap kelasnya itu cuman Selasa sama Sabtu doang. Bayangin, lu kerja cuman ke kelas, cuman ke kantor ya, ke kantor cuman Selasa sama Sabtu doang, dan tiap sesinya itu cuma 2 jam anjay. Oh ya? Sorry. Anyways, iya, jadi aku suka banget. Nanti kalian aku kenalin deh, namanya tuh komunitas kita itu Blue Ship, guys. Tentang apa tuh kira-kira? Blue Ship itu, aku spill dikit kali ya. Itu tuh Boleh. tentang, sebenarnya kalau tentang itu ya tadi yang aku bilang bisnis partner ya. Kayak dia kita ada bisnis tapi nggak ngurusin produk atau segala macam, kita ngurusin orang-orangnya gitu. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana, kepo kan? Jadi Kepo banget, niche. kita tuh di bidang marketing. Jadi kalau misalnya kalian manajemen kan? Manajemen. Manajemen bidang apa? Retail. Kamu? Retail. Kamu retail. Retail. Dua-duanya retail. Oke, aku juga retail. Nah, ini sebenarnya bagus juga nih kalau misalnya kalian ada yang marketing, karena di sini bisa berguna banget. Kalian startnya udah dari, kalau misalnya aku kan retail nih, aku tuh dulu orangnya tuh introvert, jadi kayak start aku bener-bener dari nol. Tapi kalau kalian udah jago public speakingnya, kalian udah jago kayak promosi barang segala macem, kalian startnya udah di 5. Cepet kan, bagus kan. Dan kalau misalnya di sini tuh self developmentnya tuh dapet banget. Lihat nih gue semester 1 mana ada begini, ya nggak? Bener-bener. Bener kan? Yes, jadi nanti kalau misalnya kalian tertarik langsung aja ya hubungin nomor aku di atas. Gajinya berapa? Gajinya tergantung, rajin gak lu? Hah? Rajin gak lu? Rajin Kalau lah. misalnya di kantor, lu bayangin 9 to 5 di kantor, ya kan? Lu ngerjain, lu mantengin di depan komputer, capek-capek dimarahin sama dosen, dimarahin sama atasan, lu dapet target, harus kekejar. Oke lah kalau misalnya per bulan, per hari
ih sumpah itu capek banget, pressure-nya dapat banget. Apalagi kalau misalnya kita nggak ada experience, kita belum magang, ya kan, kita ngurusin Susah banget skripsi. ya. Bener, kalau misalnya sekarang kan kita semester depan itu kan skripsi kan, Iya. kita mau cari yang fleksibel, ya kak, bener nggak? Benar. That's why gue milih di sini. Di Bullshit komunitasnya itu nggak cuma sehat, tapi kita juga banyak banget aktivitas yang non kerja. Jadi nggak ngurusin kayak kerjaan, fokus, serius. Itu enggak guys. Sama sekali kita ada padel, kita ada badminton. Oh ya? Kemarin, kalau misalnya kalian lihat story ya aku, fleksibel gitu lah ya. Bener. Nggak full di kantor tuh. Ada aktivitas benar, lainnya. benar. Kalau misalnya kemarin tuh kalau kalian lihat story aku habis Christmas dinner di kantor di Jakbar. Banget tuh di mana tuh? Enak Masih makanya. Bisa lah nanti kita bahas lah. Terus kita juga ada kemarin sempet Halloween party. Ih kalian kapan lagi mau ngerayain Halloween party kalau nggak sama kita? Sumpah kemarin seru banget. Kalian tebak aku jadi apa? Jadi Megawati. Megawati. Jaga ya omongan kamu. Aku jadi kuntilanak. Kan siapa tahu kan Megawati presiden cewek. Kan siapa tahu jadi presiden next. Fair, tapi gue nggak mau kena politik ya. Gue pengen yang Oh, chill aja, chill aja. Oke guys, segitu dulu kali ya podcast dari kita. Next time kalau Oke. kita ada kasus lagi kita bahas di sini. Oke, bye bye. Bye. Second body's gonna look like